Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Martin dari kelas TPC 2020 dengan NIM 2001099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan berjudul rangkaian listrik DC dengan kode F8. Abstrak. Praktikum ini bertujuan percobaan rangkaian seri LRC arus bolak-balik atau E4 telah dilakukan untuk mengetahui karakteristik lampu pijar menara skala induktor variabel dan menentukan frekuensi resonansi dari rangkaian seri arus berbalik. Percobaan ini dilakukan dengan menerapkan hukum Kirchhoff dan resonansi. Percobaan ini dilakukan dengan mengukur besar tegangan dan arus rangkaian dengan menggunakan resistor dalam bentuk lampu pijar dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC dan tegangan searah atau DC, mengukur besaran tegangan lampu pijar dan induktor serta arus pada rangkaian seri. RL dengan tegangan bolak-balik atau AC dan mengukur tegangan lampu pijar dan sepanjang induktor dan kapasitor serta arus pada rangkaian seri LRC dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Yang menjadi kata kunci di sini adalah yang pertama itu tegangan resistor, kedua tegangan induktor, impedasi, reaktansi induksi dan kapasitif. Pendahuluan terbelakang. Rangkaian LC merupakan suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor yang dapat disusun seri ataupun paralel. Rangkaian LC ini merupakan simbol listrik yang digunakan untuk menahan atau resistensi, menyimpan kapasitansi dan induksi induktor. Di setiap komponen rangkaian ini juga akan membentuk sebuah isolator harmonik jika disusun sesuai dengan rangkaian LC. Perbedaan dari rangkaian RIC ini dengan rangkaian AC yang timbul di papan sirkuit akan mati dari kayu ke waktu bila tidak berjalan sesuai dengan sumber dan dihasilkan permasalahan seperti biasanya dampak dari resistor yang biasa kita sebut hilang di papan sirkuit apabila resistor yang terdapat dalam memasukkan komponen sirkuit LC merupakan salah satu hal ideal yang betul-betul cuma ada di dalam teori. Contoh rangkaian RLC yang dirangkai secara seri harus menggunakan arus AC. Nantinya arus listrik akan mendapat hambatan berupa RLC dan hambatan tersebut dinamakan dengan impedasi atau Z. Impedasi adalah kombinasi yang dirangkai secara vektor dan XL, XC dan XR dan yang besarannya dapat diukur dengan satuan Z. Tujuan praktikum yang pertama, menentukan nilai impedasi pada suatu simulasi rangkaian listrik seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RC seri. Yang ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Permasalahannya, bagaimana nilai impedasi pada simulasi rangkaian RLC seri? Bagaimana nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri?
Yang kedua, dasar teori. Pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, dan kapasitor, baik berhubungan seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sebagai pada rangkaian yang hanya memuat resistor atau induktor atau kapasitor saja. Contoh gambar RLC berikut ini. Dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Terangannya L itu L induksi dari induktor, C kapasitansi atau kapasitor, reaktansi induksi, reaktansi kapasitif, frekuensi sudut atau frekuensi sudut, sinyal tegangan, dan R resistansi dengan set implementasi. Metode percobaan peralatan. Praktikum menggunakan simulasi dari PET dan dapat diakses pada link. Yang kedua, termasuk dalam prosedur praktikum. Yang pertama kita itu membuka file simulasi. Yang kedua, membuat rangkaian seri seperti gambar yang di atas. Yang ketiga, atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan dan sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Yang keempat, atur nilai resistansi induksi dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang kelima, perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampermeter. Catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Yang keenam, ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Dengan menggunakan multimeter, catat hasil pada tabel simulasi atau catat nilai tegangan tertinggi yang terbaca pada voltmeter. Yang ketujuh, hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Setelah itu catat hasil pada tabel perhitungan. Bandingkan nilai yang tercantum pada tabel simulasi dan tabel hasil. Oke, di sini saya akan memperlihatkan untuk cara pengambilan data saya yang saya sudah siapkan rangkaiannya.
begitu pula dengan seterusnya yang sampai setelah yang ditentukan pada modul untuk cara pengukurannya, begitu selanjutnya untuk pengambilan datanya. Oke, kita lanjut ke yang lain, yaitu diagram alir. Yang pertama itu atau start, kita mulai membuka pad. Setelah itu kita atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Kemudian kita mengatur nilai resistansi, induksi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Lalu setelah itu kita catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Setelah itu kita mengukur nilai tegangan resistor, induktor, dan tegangan kapasitor dengan cara menggunakan multimeter. Setelah itu kita hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Setelah itu kita bandingkan yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Setelah itu selesai. Hasil dan pembahasan analisis data ini adalah tabel pengukuran V terhadap I. Dan ini adalah grafik hubungan V dan I. Ekspresi linear pada tabel pengukuran. Ia sama dengan A1 dikali A1X ditambah AO. A1 sama dengan 41 kurung 2340,0,2 dikurang 22.870 kurung 3,38 per 41 kurung 20.640 dikurang 28,70 pangkat 2 sama dengan 9,7990 dikurang 9.230,6 per 84.740 dikurang 82.690 sama dengan minus 9.283,8 per 23.534 sama dengan minus 0,39. Dan inilah hasil perhitungan pada tabel di atas.
dengan keterangan Y-nya itu sama dengan 0,039 X ditambah minus 11,69. PM-nya sama dengan Z dikali 1 max. V sama dengan gradien, Z sama dengan gradien, Z pengukuran sama dengan 0,039, Y sama dengan A1X ditambah AO. A1 sama dengan 41 K kurung 2390,2 sama dengan 2870 K kurung 32,8 per 41 K kurung 20.640 dikurang 2870 kurung pangkat 2 sama dengan 9,7990 dikurang 9.230,6 per 84.240 kurang 82.300 sama dengan minus 9.238,83,8 per 23.540 sama dengan 0,039. Dan ini adalah perhitungan regresi linear pada tabel hasil perhitungan. Dan ini adalah perhitungan secara manual. Ini adalah perhitungan error absolut dan relatifnya. Error absolut atau EA sama dengan Z pengukuran dikurang Z perhitungan sama dengan 0,039 kurang 0,00598 sama dengan minus 0,03998. Relatif error sama dengan Z pengukuran dengan 0,03998 dikurang 0,039 sama dengan 1,0153%. Relatif error sama dengan ER dikali 100% sama dengan 1,0153 dikali 100% sama dengan 1,0153 dikali 10 pangkat 2%. Perhitungan error itu sama dengan error absolut T sama dengan Z pengukuran dikurang Z perhitungan sama dengan 0,0134 dikurang 0,854 sama dengan minus 0,8406. Relatif errornya sama dengan pengukuran sama dengan 0,6 dikurang 0,314 sama dengan minus 0,872%. Relatif error sama dengan ER dikali 100% sama dengan minus 0,872 dikali 100% sama dengan minus 8,72 dikali 10 pangkat 1%.
kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pada praktikum ini kita menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk mencari nilai implementasi pada simulasi rangkaian RLC, seri dapat menggunakan dengan rumus Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah kurung XC dikurang XC pangkat 2. Lalu untuk mencari arus maksimum pada simulasi rangkaian LC menggunakan rumus I sama dengan V per Z. Yang kedua, nilai implementasi atau Z, hasil pengukuran lebih besar dibanding dengan hasil perhitungan. Yang ketiga, V berbanding lurus dengan I, maka dapat dilihat bahwa semakin besar V, maka semakin besar pula I. Saran yang bisa diberikan pada praktikum diantaranya: yang pertama, sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporannya dibuat mendapat hasil yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan dalam hasil praktikum saya. Sungguh banyak kata yang saya ucapkan tidak sesuai, mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.